Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam berbahagia ini. Allah masih memberikan curahan nikmat, karunia, kelapangan, kemudian kesehatan dan juga keistiqomahan ya, kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, sehingga kita bisa bertemu di edisi yang ke-14 tanpa ada rasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di awal hingga hari ini pada saat ini semuanya terhitung oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Tidak lupa juga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya pejuang teladan tatkala kita ingin selamat dunia dan akhirat, terutama ini berhubungan dengan ekonomi, maka kita akan mencontoh seperti yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak memperpanjang kalam lagi kepada Ustaz Karim Nasim, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah ma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayah. Hadirin wal hadirat jamaah syiar malam rahimakumullah yang hadir pada kesempatan malam ini, yang masih setia ya kan untuk kajian sistem ekonomi Islam. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat sehingga kita di situasi yang masih ya ada sisa-sisa pandemi kan. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, sehingga kesempatan malam ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita pada pembahasan sistem ekonomi Islam. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan ya yang mungkin lebih spesifik terkait dengan pengelolaan tanah ya. Minggu lalu kita sudah membahas secara sepintas terkait dengan pengantar bagaimana pengelolaan atau tasarruf milkiyah. Nah, yang pertama yang akan kita bahas tasarruf milkiyah pada malam ini adalah pengelolaan dan hukum-hukum yang terkait dengan masalah tanah pertanian, ya kan. Kalau kita perhatikan ya masalah hukum terkait dengan tanah ini, saya kira masalah yang sangat penting untuk dipahami. Ya. Untuk dipahami karena dampak dari pemahaman terhadap hukum tanah yang tidak benar ya, baik yang dilakukan oleh aparat negara hari ini dan juga masyarakat ya. Karena dua-duanya kadang-kadang juga tidak memahami, sehingga sering terjadi konflik yang berkepanjangan terkait dengan masalah tanah. Tapi biasanya kalau kita bicara konflik tanah ini, yang dimenangkan biasanya para kapitalis.
Itu di level konfliknya ya. Sementara di level pengelolaan tanah sering kita temukan di masyarakat karena belum memahami hukum Islam. Kalau di daerah saya itu sering ada menggadaikan sawah atau menyewakan sawah atau lahan pertanian. Ya. Nanti kita akan bahas bagaimana hukum yang terkait dengan menggadaikan sawah ataupun juga menyewakan lahan pertanian. Yang di masyarakat, khususnya di saya di Jawa Barat, itu kadang-kadang masih terbiasa itu kan. Terbiasa menggadaikan sawah, menyewakan lahan pertanian, atau juga mengelola tanah dengan sistem bagi hasil. Kalau dalam bahasa fikih itu disebut dengan muzaraah. Baik, itu saya kira sebagai pengantar awal ya yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini. Izin saya untuk share supaya lebih fokus ya kajian kita malam ini. Jadi kalau kita melihat di kitab Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pada malam ini ya pembahasan kita itu di bab yang terkait dengan ahkamul arodi ya. Jadi hukum-hukum yang terkait dengan tanah atau lahan pertanian ya kan. Jadi kita akan membahas pada malam ini di poin ini ya. Ini ada 3 kalau di kitab aslinya itu ada 3 pembahasan pada kesempatan malam ini ya. Walaupun saya tidak merujuk persis itu kan terhadap ini ya 3 ini gitu kan. Tapi insya Allah ketiga pokok bahasan dalam kitab Syekh Taqiyuddin An-Nabhani terkait dengan hukum-hukum tanah kita akan bisa secara global itu kemudian bisa tersampaikan malam ini yang nanti kemudian kita akan lanjutkan tentu dengan diskusi setelah pemaparan yang saya sampaikan. Baik, kita lihat ini sebenarnya kerangka ikhtisar ya, ringkasan terkait dengan hukum-hukum seputar tanah sebenarnya ya. Ini ringkasannya kalau kita lihat. Ketika kita berbicara terkait dengan hukum tanah, maka yang pertama itu kita harus memahami jenis dan karakteristik tanah. Kemarin secara singkat sudah kita bahas, ada 4 jenis tanah di dalam hukum Islam. Ada yang disebut dengan tanah kharojiyah, ya. Nanti ada tanah usyriyah, kemudian juga ada tanah mati, dan kemudian tanah hidup, ya. Itu dari sisi jenis tanahnya gitu kan. Sementara dari sisi pengelolaannya saya simpulkan di awal ada 3 poin gitu kan. 3 poin penting saya kira dalam pengelolaan tanah. Yang pertama yumna'u tajilil ardi li zira'ah. Jadi dilarang, larangan itu sampai pada batasan zajem pasti sehingga hukumnya itu adalah haram gitu kan. Jadi haram menyewakan lahan pertanian ya. Sebagaimana juga tamna'u al-muzara'ah. Nah ini haram juga ya. Tadi sudah saya sebutkan di awal mengelola tanah itu dengan jalan muzara'ah. Muzara'ah itu apa? Bagi hasil. Kalau di bahasa kampung saya di Jawa Barat ya kan itu paruan ya kan antara pemilik tanah dan pengelola. Nah, ini juga haram tamna'u dan larangannya juga tegas bukan makruh sampai pada derajat yang level haram. Tapi ada yang disebut dengan musaqah. Musaqah itu fazaizatun. Kalau mengelola lahan pertanian dengan mekanisme musaqah itu diperbolehkan. Ya. Musaqah itu apa? Musaqah itu adalah merawat tanaman, ya, tanaman yang ada di sebuah lokasi tanah. Tentu musaqah ini adalah tanaman-tanaman yang
memiliki jangka waktu hidup itu lebih dari 1 tahun, atau dalam bahasa kita itu disebut dengan tanaman keras, gitu kan. Nah, maka mengelola tanaman-tanaman keras yang masa hidupnya lebih dari 1 tahun, gitu kan, itu boleh dilakukan dengan sistem musyaqqah yang bayarannya itu didapatkan dari hasil dari tanaman tersebut. Itu poin pertama di ringkasan kitab ini ya, terkait dengan pengelolaan tanah. Yang kedua ya, di sini disebutkan setiap orang itu akan dipaksa, setiap pemilik tanah akan dipaksa untuk mengeksploitasi tanah itu ya. Ya, jadi setiap orang yang memiliki tanah akan dipaksa untuk mengeksploitasi tanah, tapi tadi pengelolaan tanah tidak boleh dengan jalan disewakan, tidak boleh dengan jalan muzaroah, tapi diperbolehkan dengan jalan musyaqqah. Nah, kalau ternyata pemilik tanah tidak memiliki dana untuk mengelola tanah, maka baitul mal, yu'ta al-muhtaj min baitul mal, ya, akan diberikan kepada orang yang membutuhkan dana ya dari baitul mal, sehingga memungkinkan pemilik tanah tersebut itu bisa mengelola. Nah, ini fenomena menarik di tengah-tengah masyarakat. Kebetulan saya ya kemarin itu pulang kampung, milih, sekarang sedang masanya panen ya kan. Nah, ketika mereka kemudian tidak punya dana, maka lari mereka ya rata-rata ya ke rentenir gitu kan, terjebak gitu kan. Jadi kalau yang punya saudara pinjam pada saudara, kalau yang tidak ya kadang-kadang mereka terjebak dengan rentenir. Untuk apa? Untuk membiayai ya pertanian ini, kan, pengelolaan tanah pertanian ini. Akhirnya apa? Ketika panen ya mereka tidak begitu banyak mendapatkan keuntungan, apalagi harga pupuk kemudian mahal ya kan. Maka akhirnya mereka hanya kerja rodi aja itu kan, walaupun ada hasil paling sangat sedikit, sebenarnya tidak mencukupi. Nah, nanti di dalam Islam kalau mengeksekusi untuk mengelola tanah itu tentu dari baitul mal, bisa bentuknya pinjaman, bisa bentuknya itu adalah subsidi yang memang kemudian diberikan langsung oleh negara kepada petani. Itu poin yang kedua ya, ringkasan dari pengelolaan tanah ini. Yang ketiga, man ahmala ardan salasah sanawat duna istiglal ukhidat minhu jabron wa utiyat li ghairihi. Jadi karena tanah itu di dalam Islam melekat fungsinya itu ya kepemilikan dengan produktivitasnya, ketika kemudian tanah dibiarkan, dilalaikan 3 tahun tanpa kemudian dieksploitasi, tanpa dikelola, tanpa dimakmurkan, ukhidat minhu, tanah itu akan diambil paksa oleh negara, jabron wa uqtiyat li ghairihi, dan oleh negara akan diberikan kepada masyarakat orang lain yang memang mampu untuk mengelola tanah tersebut. Itu sebenarnya inti yang kita bahas, jadi sudah saya sampaikan duluan intinya. Nah, nanti kita lihat rincian dari masing-masing pembahasan tersebut, termasuk juga dalil-dalil yang ada di dalamnya. Baik, yang pertama ketika kita bicara tentang jenis tanah, tadi sudah sebutkan ada 4, ada tanah usriyah. Apa yang disebut dengan tanah usriyah? Tanah usriyah itu adalah kullu ardin aslama alaiha ahluha ka Indonesia wa kullu ardin fi jazirah al-Arab hiya milkun li ahliha. Jadi tanah usriyah itu adalah tanah yang penduduknya masuk Islam secara sukarela. Ya. Tidak melalui peperangan, tidak melalui jihad, seperti Indonesia. Nah, ini seperti yang pernah saya jelaskan ya. Mungkin ini bicara secara umum ya, secara global, bahwa di dalamnya ada peperangan. Kita lihat juga kan di masa kesultanan Nusantara, ketika kemudian melebarkan kekuasaan dan dakwahnya itu ada juga peperangan. Nah, tapi itu tidak kemudian terhitung gitu kan. Kenapa? Karena secara umum yang diambil itu adalah ketika mereka secara umum ya kesultanan tadi masuk Islam yang
terkait dengan kekuasaan Islam yang ada di Turki, karena hubungannya dengan Kesultanan Turki atau kesultanan sebelumnya, mereka kemudian masuk Islam itu secara sukarela. Itu yang pertama ya, tanah Usriyah, tanah yang penduduknya masuk secara sukarela ke dalam Islam tanpa perang. Yang kedua yang masuk tanah Usriyah itu adalah tanah yang berada di Jazirah Arab. Kita tahu bahwa di Jazirah Arab terjadi kemudian perang gitu kan untuk kaum muslimin yang di Madinah dengan di Mekah pada saat itu sebelum Mekah kemudian ditaklukkan dan juga di sekitarnya, tapi kemudian ini dikecualikan walaupun dilakukan dengan cara peperangan, ternyata Rasulullah membiarkan, ini kekecualian kan, membiarkan tanah tersebut dimiliki oleh penduduk Jazirah Arab. Karena itu di Jazirah Arab walaupun dihasilkan peperangan dalam penyebaran Islam, ya futuhat istilahnya, maka tanahnya masih masuk dalam kategori tanah Usriyah. Kemudian yang kedua, tanah Kharajiyah. Apa yang disebut dengan tanah Kharajiyah? Kebalikannya, tanah Kharajiyah itu adalah tanah yang diperoleh atau yang penduduknya itu ditaklukkan masuk Islam mulai perang, gitu kan? Atau sebelum perang terjadi mereka kemudian damai gitu kan. Jadi ada gencatan senjata lah istilahnya gitu kan. Nah ini masuk dalam kategori tanah Kharajiyah. Contohnya apa tanah yang masuk dalam kategori tanah Kharajiyah? Ya, Mesir, Irak, Turki, Albania, dan Ukraina. Nah kita lihat Ukraina yang sekarang gitu kan awalnya menjadi bagian Soviet, sekarang memisahkan diri, sekarang sedang perang dengan Rusia. Ya dulunya itu sebenarnya itu sudah menjadi bagian dari wilayah Daulah Khilafah, gitu kan. Ya. Termasuk juga Albania, India, dan Yugoslavia. Itu adalah tanah-tanah yang sebenarnya itu merupakan tanah kaum muslimin yang masuk dalam tanah Kharajiyah. Ya. Nah tanah Kharajiyah kalau kita lihat yang jenis yang kedua ya. Tanah Kharajiyah yang dihasilkan melalui perdamaian tadi kan. Nah, kalau melalui perdamaian itu ada dua kemungkinan, tergantung ruang lingkup perdamaiannya. Bisa tanah itu menjadi milik negara atau milik kaum muslimin kalau di klausal perjanjian tersebut bahwa tanah itu kemudian menjadi milik kaum muslimin, milik negara. Walaupun bisa aja yang mengelolanya ya itu adalah orang ahlu zimah, gitu kan. Itu, maka itu masuk dalam kategori tanah Kharajiyah, ya, hasil dari perdamaian jenis yang pertama. Bisa juga tanah Kharajiyah dari perdamaian itu tanahnya tetap menjadi milik orang kafir, ya, walaupun berada di dalam daulah khilafah, gitu kan. Dan itu juga tentu tanahnya dipegang oleh mereka, gitu kan, oleh ahlu zimah. Nah nanti secara hukum syara beda itu kan, tanah Kharajiyah yang dihasilkan lewat perdamaian poin 1 dengan poin 2. Kalau poin 1 sampai kapanpun itu kemudian tidak akan berubah menjadi tanah dari tanah Kharajiyah, tetap sampai kapanpun akan dikeluarkan kharajnya. Tapi kalau tanah Kharajiyah jenis yang kedua, ya perdamaian jenis kedua nanti ketika penduduknya ahlu zimah tadi kemudian masuk Islam, maka hilang status kharaj yang diambil dari tanah tersebut. Itu jenis tanah yang kedua. Nah, apa sih konsekuensi hukum yang kemudian bisa kita pahami ya dalam konteks hukum syara terkait dengan tanah Kharajiyah dan tanah Usriyah ini? Yang pertama, kalau bicara terkait dengan tanah Usriyah, ya, maka dari sisi konsep hukum, kan tanah itu ada dua ya, ada manfaat dan rokobah. Manfaat itu adalah manfaat dari tanah, rokobah itu adalah zatnya, lahannya. Nah tanah Usriyah manfaat dan zatnya, yaitu rokobahnya, itu statusnya milik individu. Sementara tanah Kharajiyah, ya, manfaatnya milik individu, ya, dikelola oleh individu, tapi secara kepemilikan lahannya itu milik negara, milik Baitul Mal. Nah, kenapa ini menjadi milik Baitul Mal? Nah, ini menarik, di dalam kitab Sistem Ekonomi Islam itu dijelaskan
kenapa ini menjadi milik Baitul Mal? Karena tanah itu bagian dari ghanimah. Cuman perbedaannya dengan ghanimah harta-harta yang lain ya. Kalau ghanimah harta yang lain, misalnya unta atau juga kuda atau yang lain atau harta lain, maka itu diberikan ya kepada kaum muslimin ya, dari Baitul Mal langsung diberikan kepada kaum muslimin sehingga menjadi milik mereka. Tapi untuk tanah walaupun masuk dalam kategori ghanimah ya, jatnya atau rokobahnya itu tetap milik Baitul Mal walaupun manfaatnya boleh kemudian istilahnya itu dimiliki oleh individu. Itu dari sisi konsekuensi hukum. Kemudian yang berikutnya dari sisi kewajiban yang muncul dari kedua jenis tanah tadi, gitu kan. Kalau kita memiliki tanah usyriyah, maka di situ ada kewajiban untuk membayar usyur, kewajiban untuk membayar zakat, ya. Yang besarnya secara rincian itu ada 10% ataupun 20% dari hasil pertanian, tentu setelah masa apa istilahnya itu nisab gitu kan. Dan yang membedakan apakah 10% atau 20% itu adalah pengairannya ya. Kalau pengairannya alami ya itu 20%, kan. Tapi kalau pengairannya itu dilakukan dengan irigasi menggunakan tenaga manusia, maka itu diharuskan membayar usyurnya itu adalah 10%. Ya. Itu tanah usriyah. Kemudian tanah kharajiyah, gitu kan. Tanah kharajiyah itu ada kewajiban untuk membayar kharaj. Ya. Jadi tadi tanah kharajiyah itu kewajiban untuk membayar kharaj. Kalau tanah tersebut memang digunakan tanah kharajiyah itu nanti baik digunakan untuk pertanian maupun tidak digunakan tetap itu diwajibkan bayar kharajnya. Besarnya nanti ditentukan oleh khalifah atau ijtihad khalifah, gitu kan. Nah, kalau tanah kharajiyah milik negara, tadi kan di awal disebutkan tanah kharaj ini ada dua kan, sesuai dengan perjanjian. Ada tanah kharajiyah itu milik negara, ya, milik Baitul Mal karena masuk dalam rampasan perang. Maka bila dijual kepada Muslim, tetap aja harus membayar kharaj. Jadi kalau seorang Muslim mengelola tanah kharajiyah, maka dua yang harus dia bayar. Pertama kharaj, ya, sesuai dengan ketetapan, dan yang kedua usyur, zakatnya, gitu kan. Kalau setelah dikeluarkan kharajnya masih kemudian masuk dalam kategori nisab. Nah, tapi yang kedua ya, jenis tanah kharajiyah yang dalam perjanjian itu milik orang kafir, maka kharajnya gugur apabila ya apabila ahlu zimah tadi kemudian masuk Islam. Ya, maka kharajnya kemudian menjadi gugur ya. Kalau tanah itu secara perjanjian milik orang kafir ahlu zimah itu kan dikelola oleh mereka, maka ketika mereka kemudian masuk Islam maka kharajnya gugur, tapi muncul kewajiban baru gitu kan, karena masuk Islam dia harus membayar usyurnya, zakatnya kalau itu ditanami oleh barang-barang tanaman-tanaman yang memang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, jadi bagaimana kemudian mekanisme pengambilan kharaj ya? Jadi kharaj itu nanti sejumlah harta tertentu yang diambil dari pemilik tanah, diambil setahun sekali, ditanami atau tidak ditanami ya. Sementara usyur tadi zakat sejumlah hasil bumi tertentu ya. Jadi jelas yang diambil dari negara, yang diambil oleh negara dari si hasil bumi ya. Secara nyata yaitu zakat pertanian. Tadi disebutkan 10% kalau pengairannya alami, bukan 20%, afwan ya, saya lupa. Jadi 10% kalau pengairannya alami, 5% kalau pengairannya itu kemudian hasil rekayasa, yaitu irigasi. Itu saya kira terkait dengan hukum yang menyangkut pengelola jenis tanah usriyah dan kemudian tanah kharajiyah.
berikutnya adalah kita membahas jenis yang berikutnya, tanah mati. Ya, apa yang disebut dengan tanah mati? Ya, tanah mati itu adalah tanah, ya di sini disebutkan dalam kitab tersebut, mawatul ar, tanah mati adalah hiya ardu alati lam yazhar alaihi annahu jara alaiha milkun ahadun. Jadi tanah mati itu adalah tanah yang tidak nampak, ya, dimiliki oleh seseorang, individu ataupun negara, ya, serta tidak nampak ada bekas-bekas apapun seperti pagar, tanaman, pengelolaan ataupun yang lainnya. Itu definisi dari tanah mati. Ya. Nanti beda dengan tanah negara gitu kan. Kalau tanah negara beda kemudian dengan tanah mati gitu kan. Nah, karena tanah mati ini ketika kemudian ada yang mengeksploitasi, menghidupkan, maka berubah tanah mati itu kemudian menjadi tanah hidup. Nah, masuklah definisi yang keempat, jenis yang keempat, yaitu tanah hidup, tanah tidak mati, itu kan. Nah, bagaimana tanah itu kemudian menjadi hidup? Ya, tidak lain tanah akan menjadi hidup wa ikmaruha, dengan mengelola tanah tersebut. Atau walaupun belum dikelola, menjadikan tanah tersebut layak untuk ditanami, ya, atau dimanfaatkan. Nah, ini definisi tanah yang hidup. Nah, dari dalil-dalil yang terkait dengan kepemilikan tanah atau menghidupkan tanah ini, Ihyaul Mawat, menghidupkan tanah mati, seperti yang pernah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, ya, pada pembahasan asbabut tamaluk, menghidupkan tanah mati itu menjadi salah satu sebab, ya, yang bisa menyebabkan seseorang, ya, yang menghidupkan tanah tersebut itu menjadi pemilik, ya. Jadi menghidupkan tanah mati itu menjadi asbabut tamaluk atau ihya'ul ma'wat, itu menjadi asbabut tamaluk. Dengan kata lain, individu yang menghidupkan tanah mati itu menjadi pemiliknya. Dalilnya banyak, ya. Yang pertama disebutkan Rasulullah bersabda, man ahyan ardo maitatan fahiyalahu. Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu kemudian menjadi miliknya. Dalam hadis lain, man amara ardhan laisat li ahadin fa huwa ahaqqu biha. Siapa saja yang memakmurkan tanah yang tidak dimiliki siapapun, ya nanti kita lihat, ya, maka dia berhak atas tanah tersebut. Begitu juga hadis yang lainnya menyebutkan, ya, ayyuma qaumin ahya syai'an, ya, minal ar au amaruhu fahum ahaqqu bihi. Kaum manapun yang menghidupkan sesuatu dari bumi atau mereka memakmurkan, maka mereka berhak atasnya. Hadis lainnya juga menyebutkan, man ahatta haitan ala ardin fahiyalahu. Siapa saja yang membatasi tanah tersebut dengan dinding, maka dia berhak atas tanah tersebut. Begitu juga hadis yang lainnya, man ahatu ala syai'in fahiyalahu. Siapa saja yang membatasi sesuatu dengan dinding, maka dia berhak atas tanah tersebut. Nah, itulah dalil-dalil yang menunjukkan kebolehan menghidupkan tanah mati menjadi salah satu asbabut tamaluk. Dari hadis-hadis tersebut kita lihat, ya, memakmurkan, menyebabkan tanah mati itu tidak berarti langsung ditanami, gitu kan. Bisa bentuknya itu memagari, bisa membentuk kemudian batas-batas dengan dinding tadi, kalau dalam hadis ini disebutkan, bisa juga dengan batu misalnya, dan yang lainnya, yang menunjukkan bahwa di situ ada campur peran tangan atau ada peran tenaga manusia, gitu kan. Nah, maka ketika kemudian tanah mati itu kemudian ada tanda-tanda yang dilakukan oleh manusia untuk mengeksploitasinya atau menghidupkannya, maka hilang status tanah mati itu, maka berubah menjadi tanah hidup. Ya. Itu yang kedua, ya, yang terkait dengan Ihyaul Mawat, ya kan. Berikutnya, kalau lihat mati, nah ini nanti ada kaitannya dengan regulasi terkait dengan tanah mati. Tentu ketika diserahkan
dibiarkan tanpa pengaturan, ya itu akan menimbulkan perselisihan nanti. Walaupun sebenarnya artinya makin gini, tanpa melalui pemberian negara, ya itu bisa aja legal, gitu kan? Legal ketika orang kemudian menggarap tanah mati, maka pada saat itu dia menjadi pemiliknya. Ya. Nah, tapi nanti untuk ketertiban biasanya ini tanah mati itu dari sisi kepemilikan itu menjadi milik negara. Ya. Jadi secara hukum asalnya tanah mati yaitu tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya selama 3 tahun berturut-turut itu menjadi tanah mati, dan tanah mati itu hukum asalnya milik negara, dan negara nanti kemudian bisa memberikan kepada rakyat tertentu. Inilah yang disebut dalam fikih itu adalah iqta'ud daulah. Pemberian tanah dari negara kepada rakyat. Walaupun sebenarnya tidak harus menunggu ya kalau kita lihat ya. Cuman kan nanti pada akhirnya peran negara dibutuhkan. Pernah terjadi sengketa tanah di masa khalifah gitu kan. Sengketa itu apa? Yaitu tadi ada seseorang yang kemudian menggarap tanah, tiba-tiba orang yang pemilik tanahnya itu kemudian menggugat. Kemudian dihadapkan pada pengadilan, dicek kan, ternyata tanah tersebut itu sudah ditelantarkan lebih dari 3 tahun, maka pemilik tanah yang menggugat tadi itu kalah. Maka tanah itu akhirnya itu menjadi pemilik yang menggarap. Nah, kalau hukum ini diterapkan, enak ya, gitu kan. Cuman kan kalau sekarang diterapkan bisa masuk penjara itu kan, gitu kan. Kenapa? Karena dianggap penyerobotan terhadap tanah, gitu kan. Kenapa? Ya karena negaranya tidak menerapkan hukum Islam, gitu kan. Nah, kasus yang kedua sama, ada pengajuan, ada orang yang menggarap tanah, gitu kan. Yang tadinya kemudian tidak digarap, yang nganggur istilahnya. Tapi ketika sudah digarap, tiba-tiba pemiliknya datang mengadu, gitu kan. Oh ini tanah saya, kenapa Anda kemudian kok garap, ya kan? Ya karena terjadi perselisihan, diadukan ke pengadilan, ya kan. Ketika kemudian pengadilan dicek, oh ternyata tanah itu dibiarkan nganggurnya belum 3 tahun. Maka yang kedua ini keputusannya tanah itu diberikan kembali kepada pemiliknya. Kenapa? Karena belum ditelantarkan lebih dari 3 tahun, masih 2 tahun. Makanya pemiliknya masih berhak. Akhirnya yang si pengelola ini kemudian ya dia harus menyerahkan kembali tanah tersebut kepada pemiliknya. Ini kedua kejadian ini pernah terjadi di masa khilafah, gitu kan. Artinya kalau kita lihat, ya iqta'ud daulah itu kan hukum asalnya bahwa tanah mati itu milik negara itu kan untuk kemudian kerapihan administrasi sehingga tidak terjadi sengketa. Tapi secara hukum asal sebenarnya boleh, gitu kan. Boleh seseorang langsung menghidupkan tanah mati. Cuman tadi ketika ada konflik, ketika ada kemudian terjadi perselisihan, tentu negara yang akan turun tangan. Nah daripada mengapa istilahnya itu membuat perselisihan, gitu kan. Kan kalau sudah pasea itu kan akan ada bekas, gitu kan. Nah lebih baik kan diatur sejak awal, deh kan, sehingga ya masyarakat tidak kemudian apa istilahnya itu disodorkan dengan potensi konflik, gitu kan. Maka di sini ya nanti negara akan memberikan pengaturan yang layak, yang baik, sehingga potensi untuk konflik itu kemudian tidak terjadi. Itu pemberian tanah mati yang diberikan oleh negara kepada individu yang dikenal dengan iqta'. Kemudian berikutnya, ketika berbicara tentang pengelolaan, ini dalil-dalil secara rinci yang terkait dengan pengelolaan ya. Ini ada sedikit tambahan, kan di kitab itu tidak ada ya. Saya tambahkan sedikit. Ada nanti negara bisa menghima ya. Kalau sekarang itu artinya semacam hutan lindung, gitu kan, tanah yang tidak boleh kemudian dieksploitasi. Yaitu tanah hima itu adalah kebijakan kepala negara atau khalifah untuk menetapkan satu kawasan milik umum, gunung, hutan, kebun atau tanah mati sebagai kawasan lindung yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Jadi tadi ya di dalam Islam tidak selalu itu tanah itu dieksploitasi dalam bentuk yang dikelola. Bisa aja dibiarkan. Kenapa?
Karena di situ ada potensi untuk apa? Untuk kelestarian alam, potensi sebagai sumber mata air dan lainnya. Nah, negara bisa melakukan hima. Ya. Nah, dalilnya jelas dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, la hima ilallah wali rasulihi. Tidak ada hima atau proteksi kecuali itu merupakan hak Allah dan Rasulnya. Yang berhak untuk mengeluarkan kebijakan hima itu adalah khalifah, ya, sebagai kepala negara. Itu yang terkait dengan tanah mati, kemudian iqta'ud daulah dan hima, ya kan? Nah, kita lihat sekarang bagaimana ketika seseorang itu memiliki tanah. Tadi sudah disebutkan, ya, dalam hukum Islam kepemilikan tanah itu melekat itu dengan raqabatihi dan manfaatihi. Ya. Jadi kepemilikan lahan sekaligus juga kewajiban harus mengeksploitasi. Maka dalam sistem ekonomi Islam nanti tidak akan muncul tanah-tanah nganggur, tanah yang dibiarkan kemudian nganggur. Hari ini kalau kita lihat kan, kemarin saya baca ketika mengisi kajian minyak goreng, itu kan saya membahas terkait dengan penguasaan lahan. Jadi dari 16 juta lahan yang sudah disiapkan untuk sawit, itu 53% itu dimiliki oleh para konglomerat. Nah, di antara yang dimiliki oleh konglomerat tersebut masih ada yang belum dioptimalkan, masih nganggur, gitu kan. Nah, di dalam Islam nanti tidak boleh terjadi, gitu kan. Nah, jadi setiap orang yang kemudian memiliki tanah, dia akan dipaksa untuk mengolah tanah secara optimal. Nah, tadi sudah saya sebutkan, barang siapa yang membutuhkan biaya, ya biaya perawatan, akan diberikan modal dari Baitul Mal, sehingga memungkinkan yang bersangkutan untuk mengelola secara optimal. Dalilnya apa? Dalilnya itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Yahya bin Adam, ya, dari Amr bin Shu'aib, ya, di mana Rasulullah SAW memberikan aqta'a Rasulullah SAW anasan min Muzainah au Juhainah ardon fa'ataluha. Jadi Rasulullah telah memberikan sebidang tanah pada beberapa orang Muzainah atau Juhainah, kemudian mereka mengabaikannya. Lalu ada satu kaum menghidupkannya. Kemudian Umar berkata, kalau seandainya tanah tersebut pemberian dariku, dari Umar maksudnya, atau pemberian dari Abu Bakar, tentu aku akan mengembalikannya. Akan tetapi kata Umar bin Khattab, tanah tersebut adalah pemberian dari Rasulullah. Kemudian dia Amr bin Shu'aib berkata, Umar mengatakan, siapa saja yang mengabaikan tanah selama 3 tahun yang tidak dia kelola, lalu ada orang lain yang mengelolanya, maka tanah tersebut milik pengelola. Nah, ini saya kira ini sangat diametral kalau hari ini dengan sistem kapitalis itu kan. Nah, ini saya kira luar biasa ya. Makanya kalau ini aja diberlakukan, saya kira ya, salah satu kesenjangan kepemilikan tanah itu kemudian akan teratasi gitu kan. Tapi kan sekarang tadi karena hukum ini kemudian tidak diterapkan, akhirnya banyak yang tanah nganggur, tidak bisa dieksploitasi milik para kapitalis itu kan. Sementara rakyat banyak yang tidak memiliki tanah. Nah, di dalam Islam, maka negara akan memaksa orang untuk mengeksploitasi tanah tersebut. Nah, ketika kemudian ada kewajiban untuk mengeksploitasi tanah, ya, ternyata cara mengatur secara rinci bahwa mengelola tanah tersebut itu tidak diperbolehkan dengan cara menyewakan. Nah, ini ya. Jadi haram hukumnya menyewakan lahan pertanian, ya kan? Ini beberapa hadis ya yang menunjukkan keharaman menyewakan lahan pertanian, ya kan? Yang pertama ya, Rasulullah SAW bersabda, naha Rasulullah SAW ayyukhadzal ardi adron au hadzon, ya kan? Rasulullah melarang mengambil ya sewa atau bagian atas tanah. Dalam hadis lain, man kana lahu ardhun, ya, siapa saja yang memiliki tanah, kata Rasulullah, maka pilihannya bagi yang memiliki tanah itu, ya, Rasulullah menyebutkan dalam hadis tersebut, ya,
hendaklah dia menanaminya, ya. Atau hendaklah saudaranya yang menanaminya, tapi menanaminya saudaranya itu tidak dengan sistem bagi hasil. Dia tidak diperbolehkan menyewakannya ini, ya. Wala yukaryaha bisulusin wala birobin wala bitoamin, ya. Jadi tidak boleh menyewakan dengan 1/3, 1/4 dari hasil pertanian dan tidak pula dengan makanan yang telah ditentukan. Ini saya kira banyak hadis yang menunjukkan larangan, sehingga seperti yang saya jelaskan tadi, akhirnya larangan ini status hukumnya itu kemudian haram karena berulang kali kemudian disebutkan dan juga kemudian dengan taukid, ada penekanan. Misalnya hadis yang ketiga juga sama. Aku mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang tidak meninggalkan akad mukhabarah, maka hendaknya dia mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Mukhabarah itu sama dengan muzara'ah. Begitu juga hadis yang lain, ya kan, sama itu kan, larangan menyewakan tanah. Ini hadisnya panjang sampai mereka itu istilahnya tawar menawar, ya. Ketika Rasulullah melarang, ya, nah Rasulullah SAW an qara'il ard, Rasulullah SAW melarang menyewakan tanah. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu kami akan menyewakan dengan bibit, ya. Kata Rasulullah, maksudnya menyewakan dengan bibit itu udah dapat bibitnya, itu kan silakan garap. Nah, kata Rasulullah, la, jangan. Kemudian mereka mengatakan, kalau begitu kami akan menyewakan dengan jerami. Jawaban Rasulullah, jangan. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, kalau begitu kami akan sewakan dengan sesuatu yang ada di atas robi yang mengalir. Rasulullah juga menjawab, jangan. Nah, kata Rasulullah, ajroha au amnahaha akhaka. Jadi tanami atau kamu berikan tanah tersebut kepada saudaramu. Nah, begitu juga hadis yang di bawahnya. Jadi dari hadis-hadis ini menunjukkan dengan tegas larangan, ya, larangan untuk menyewakan lahan pertanian. Yang terakhir, ya, sama, selain dilarang dengan menyewakan lahan pertanian, dilarang juga mengelola tanah itu dengan muzara'ah. Itu yang disebutkan di awal tadi saya sebutkan, ya kan. Nah, apa dalilnya bahwa muzara'ah juga kemudian tidak diperbolehkan? Ya, ini hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Rawahah bin Abi Bakar, itu kan, bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim Abdullah bin Rawahah kepada penduduk Khaybar untuk menjadi seorang kharis antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, itu kan. Nah, dia kemudian memperkirakan untuk mereka, lalu Abdullah bin Rawahah meninggal, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Kemudian setelah Abdullah bin Rawahah, Jabar bin Sakar bin Umayyah bin Khansa, saudara Bani Salamah yang menjadi kharis untuk mereka. Kharis ini juru taksir, ya, juru taksir dari hasil perkebunan atau hasil tanaman, kan. Nah, hadis ini bukan menunjukkan terkait dengan bolehnya muzara'ah, karena faktanya tanah yang ada di Khaybar itu adalah itu ditanami dengan tanaman-tanaman keras seperti tadi, kurma ataupun yang lainnya. Nah, bagi hasil yang kemudian diambil oleh petugas dengan menunjuk kharis tadi, juru taksir itu adalah ya tadi jadi kepada mereka yang merawat, mengairi dan menyiram, ya kan, tanaman keras tersebut, contohnya kurma, maka dia diberikan, ya, hasil dari buah tersebut. Nah, inilah dalam bahasa fikih itu disebut dengan musaqat. Bedanya apa dengan muzara'ah? Kalau muzara'ah bagi hasil pengelolaan tanah dari sejak menanam, dan itu untuk tanaman-tanaman yang 1 kali panen. Padi misalnya, kedelai, itu kan, atau yang lainnya itu 1 kali panen. Nah, kalau yang seperti ini bukan musaqat, ini masuk muzara'ah yang diharamkan. Sementara yang disebut dengan musaqat itu adalah merawat tanaman untuk tanaman-tanaman yang tumbuh enggak sekali panen. Kalau di kita bisa durian, bisa mangga, ya, bisa juga jati karena nanti ada daunnya, itu kan, bisa hasilnya dari daunnya, bisa juga. Pokoknya di situ sebenarnya bukan hanya sekedar buahnya,
sesuatu yang bisa dimanfaatkan, sehingga dari situ orang yang mengairinya itu bisa mendapatkan hasil manfaat dari tanaman yang dirawatnya. Nah, inilah yang disebut dengan musakot. Nah, kalau mujaroah diharamkan, kalau musakot itu kemudian dibolehkan berdasarkan hadis ini. Itu saya kira ya secara singkat, dan walaupun juga panjang juga ini sampai jam 9 ya Kang Azhar, yang bisa saya sampaikan ringkasan dari bab hukum-hukum terkait dengan pengelolaan tanah. Mangga saya kembalikan ke Ustaz Azhar, barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, guru kita Ustaz Arif Nasim baru saja menjelaskan seputar hukum tentang tanah dalam Islam ya, bahwa tadi telah dijelaskan hukum tanah ada beberapa poin ya, hukum termasuk terkait dengan pembagian, ada tanah ukhriyah, ada tanah kharajiyah, kemudian ada tanah mati dan seterusnya ya. Kemudian sampai juga penjelasan tentang tata cara pengelolaan yang sesuai dengan Islam. Bagaimana mestinya tanah-tanah tersebut dikelola. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sekiranya dari penjelasan Ustaz Arif tadi ada hal yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa nanti bertanya langsung dengan raise hand, atau ini sudah ada yang masuk pertanyaan Ustaz. Ini orang studio yang namanya Ustaz. Ada 2 pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Kita baca aja Ustaz. Ini Ibu Nur Syamsiah, ini Ustadz Nur Syamsiah. Ibu atau Bapak? Akhwat ini ibu-ibu. Akhwat ya kalau belakangnya. Oke. Dari yang karena beliau yang milih dari Bu Nur Syamsiah ya. Izin saya baca Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ustaz. Nah, jadi ada kendala teknis di jaringan ya, sehingga beliau mungkin penjelasannya terputus. Beliau menanyakan bagaimana jika tanah mati dihidupkan, tapi tanahnya tanah khorat, Ustaz. Tanahnya tanah mati, kemudian dihidupkan, namun status tanahnya tanah khorat. Nah, ini mungkin yang ditanya manfaatnya atau zatnya ya. Ada 2 pertanyaan Ustaz, masih nyambung pertanyaan. Yang kedua, ini mohon maaf Bu Nur Syamsiah, masih ada lagi pertanyaannya? 2 ya, kita cukupkan 2 dulu ya. Ya, nanti biar Ustaznya juga fokus menjawab, biar tidak terlalu lebar. Kalau ada kesempatan yang lain nanti bisa dimasukkan ke chat selanjutnya ya. Oke, ya alhamdulillah 2 saja Ustaz. Saya konfirmasi lagi pertanyaan-pertanyaan, saya bacakan sekali lagi. Bagaimana jika tanah mati dihidupkan tapi tanah tersebut tanah kharajiyah? Yang kedua, negara-negara mana saja saat ini yang masuk tanah kharaj dan ukhriyah? Nah ini Ustaz, 2 pertanyaan dari Bu Nur Syamsiah. Pada Ustaz, kami kembalikan. Ya, baik. Yang pertama ya, saya ulangi lagi, pembedaan antara tanah kharajiyah dan tanah usriyah itu kan sebenarnya dari sisi pertama kepemilikan, zatnya, kepemilikan rokobahnya itu kan. Jadi kalau tanah usriyah, rokobah wa manfaat itu dimiliki individu. Ya. Kalau tanah kharajiyah, rokobah milik daulah, manfaat milik individu. Itu kalau kita bicara terkait yang pertama, sebelum masuk ke pertanyaan. Yang kedua, kalau tanah usriyah itu tidak diwajibkan kharaj, ya, tidak ada
kharajnya, tidak ada pungutannya, yang ada adalah zakat ya kalau usriyah. Kalau kharajiyah itu ada kharaj ya. Jadi itu ada dari sisi pungutannya. Jadi nanti sebenarnya inilah yang paling menonjol deh kan. Paling menonjol yang membedakan tanah kharajiyah dan usriyah, yaitu terkait dengan pungutannya. Kenapa harus ada status tanah kharajiyah dan tanah usriyah? Itu adalah dalam rangka untuk menjalankan hukum syara terkait dengan pungutan atas tanah. Ya. Kalau tanah kharajiyah bisa dua pungutannya, gitu kan? Usurnya, zakatnya, atau kharajnya. Tapi kalau tanah usriyah itu hanya sekedar usur aja, zakat. Itu pun kalau ditanami oleh tanaman-tanaman yang wajib dikeluarkan zakat. Nah, karena itu pertanyaan yang pertama, bagaimana jika tanah mati dihidupkan, tapi tanah itu tanah kharajiyah? Sebenarnya di sini ketika pembahasan Ihyaul Mawat itu mencakup tanah kharajiyah maupun tanah usriyah. Karena bicara Ihyaul Mawat itu kan bicara terkait dengan manfaatnya ya, bukan pembahasan terkait dengan rokobahnya, lahannya, tapi berbicara tentang manfaatnya. Sementara kalau manfaatnya sama, tanah kharajiyah maupun tanah usriyah itu bisa milik individu dan bisa ditelantarkan lebih dari 3 tahun sehingga menjadi tanah mati ya. Nah, karena itu walaupun statusnya tanah kharajiyah, ketika dihidupkan ya manfaatnya itu menjadi milik individu yang mengihyakannya, menghidupkannya, gitu kan. Nah, tapi status tanahnya tetap lahannya milik negara, gitu kan. Nah, jadi berubah itu hanya kepemilikan manfaatnya. Yang tadinya pemilik sebelumnya ya, karena dia tidak dimanfaatkan, kepemilikan manfaatnya berubah kepada siapa? Kepada menghidupkan. Nah, kalau tanah usriyah, nah dua-duanya itu kan secara catatan ya, lahannya milik milik yang bersangkutan, manfaatnya juga menjadi milik yang bersangkutan. Jadi kalau saya lihat perbedaan esensialnya itu di kharaj sebenarnya. Kenapa harus dibedakan tanah kharajiyah dengan tanah usriyah itu? Karena ada kharaj. Sementara dalam konsep kepemilikan, pemanfaatan tanah kharajiyah dan tanah usriyah sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, negara mana saja saat ini yang masuk tanah kharajiyah dan tanah usriyah? Tadi sudah saya jelaskan ya kan, tanah usriyah itu adalah pertama ya Indonesia. Seluruh tanahnya masuk dalam kategori tanah usriyah. Yang kedua Jazirah Arab. Jazirah Arab berarti kalau Arab Saudi itu kan, kemudian juga daerah-daerah yang masuk ya jaringan Jazirah Arab itu kan, Palestina itu kan. Nah, itu masuk dalam kategori tanah kharajiyah gitu kan. Nah, sementara tanah usriyah. Sementara yang disebut dengan tanah kharajiyah contohnya itu apa? Mesir, yaitu kan ditaklukkan dengan perang ya. Kemudian Irak itu ditaklukkan dengan perang juga. Turki itu kan yang menjadi pusat daulah Islamiyah, kita lihat termasuk di dalamnya Konstantinopel itu kan dengan jihad itu kan, itu masuk dalam kategori tanah kharajiyah. Termasuk juga sekarang yang dikuasai oleh negara kafir. Ya. Dulunya itu tanah kharajiyah kaum muslimin. Contohnya apa? Spanyol, ya kan? Spanyol itu dulu tanah kharajiyah kaum muslimin. Tapi ketika kemudian kaum muslimin dibantai dan diusir, maka ya sekarang Spanyol seolah seperti negeri kafir, gitu kan? Padahal tanah itu tanah kharajiyah. Yang sekarang perang juga, itu kan Ukraina itu pernah menjadi bagian daulah khilafah, itu juga tanah kharajiyah. Kemudian Albania, termasuk juga India yang sekarang banyak membantai kaum muslimin, ya kan? Tanahnya itu juga sebagian besar itu pernah kemudian ditaklukkan oleh khilafah ya dengan melalui futuhat, sehingga masuk dalam kategori tanah kharajiyah. Itu saya kira ya yang bisa saya sampaikan, Kang Azhar. Alhamdulillah
Kami saja, saya kira jawaban beliau bisa ditangkap ya, cukup jelas. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz ya. Ya, siap. Oke, ini pertanyaan orang dapur, Ustaz. Orang dalam. Nah, kenapa tanah kharajnya, ya, kenapa tanah kharajnya boleh diperjualbelikan atau diwariskan jika zatnya milik individu? Jika zatnya bukan milik individu tapi milik negara. Nah, ini Ustaz, apa alasan syar'inya Ustaz kira-kira? Ya, karena tadi kan saya sebutkan di awal, kepemilikan tanah itu ada dua. Kepemilikan rokobah, lahannya, kepemilikan manfaat. Ya kan? Jadi tanah khorojiyah diwariskan itu adalah manfaatnya, kepemilikan manfaatnya. Ya. Kepemilikan manfaat itulah yang diwariskan, bukan kepemilikan rokobahnya. Kalau tanah usriyah rokobah wa manfaat, ya kan? Tanah khorojiyah yang diwariskan itu adalah manfaatnya. Tanah khorojiyah juga bisa diperjualbelikan. Yang diperjualbelikan itu manfaatnya, gitu kan? Sama itu kan. Jadi tanah usriyah, tanah khorojiyah bisa diperjualbelikan, bisa diwariskan, gitu kan? Cuman nanti tadi disebutkan paling ada perubahan status aja, gitu kan? Ya, kalau tanah khorojiyah yang itu dimiliki oleh individu pada saat perjanjiannya, tidak dimiliki oleh negara, ya kan? Maka ketika individunya masuk Islam, maka hilang status tanah khorojiyahnya, nah bisa berubah menjadi tanah usriyah, gitu kan? Artinya tidak dipungut lagi kemudian khoroj, tapi itu adalah kategori tanah khorojiyah yang masuk dalam kategori yang kedua, yang tanahnya itu dimiliki dikuasai oleh individu, ya, individu orang kafirnya. Nah, sehingga ketika dia masuk, maka hilang khorojnya, ya tentu statusnya itu ya ini tidak lagi kemudian dipungut khoroj. Jadi itu ya, Ustaz Azhar, jadi yang diwariskan, yang diperjualbelikan dalam tanah khorojiyah itu adalah milkiyah manfaat, laisa milkiyah rokobah. Nah, milkiyah manfaat sama saya kira, baik tanah usriyah maupun tanah khorojiyah. Itu barangkali Kang Azhar ya. Alhamdulillah. Nah, berarti ini sudah disampaikan langsung ke orang dapur. Ya. Alhamdulillah, ini ada pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Bu Ani Sumedang. Nah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya terkait menghidupkan tanah mati, apakah dibatasi hanya untuk ditanami atau untuk pertanian, ataukah boleh di atas tanahnya bangunan, maksudnya dibangun ya, apakah untuk rumah, pabrik dan lain sebagainya, atau ada pengkhususan Ustaz untuk tanah mati? Kalau kita melihat dari hadis-hadis tadi ya, itu kan ihya itu menghidupkan itu tidak harus langsung ditanami, ya. Memagari, membuat tembok, ya, itu masuk dalam kategori ihya, menghidupkan. Nah, maka kalau saya lihat ihya itu tidak selalu kemudian ditanami, bisa aja tanah mati kemudian dihidupkan, dibuat oleh kita itu untuk bangun rumah. Kita buat juga untuk dijadikan gudang, itu diperbolehkan. Jadi bukan, kalau yang saya pahami, nanti kalau keliru nanti akan saya larat, ya kan. Kalau saya pahami dari hadis-hadis yang terkait dengan ihya, dengan menghidupkan, itu tidak spesifik terkait dengan pertanian. Yang penting tanah itu kemudian menjadi produktif, ya kan. Maka boleh digunakan untuk membangun rumah, ya. Boleh juga kemudian digunakan untuk bangun gudang, ya. Ya tadi, cuman tadi kan intinya itu harus diproduktifkan, ya. Cuman mungkin nanti tentu nggak boleh juga dibangun rumah, tapi rumahnya kemudian dianggurkan. Nah, itu pembahasan yang lain ya, hukum syara yang lain kan. Tapi intinya ya, ihya itu kalau yang saya pahami itu tidak sebatas dihidupkan untuk pertanian, tapi dihidupkan untuk kepentingan keperluan kita manusia itu kan. Kenapa? Landasan saya karena hadis-hadis yang terkait dengan ihya tadi itu tidak langsung itu kemudian pertanian, kan.
Misalnya kan dengan membuat pagar aja sudah masuk dalam kategori ihya. Selama kemudian belum 3 tahun, maka tetap itu dianggap tanah hidup. Ya. Nah, apalagi kalau digunakan untuk bangunan atau yang lainnya. Itu ya barangkali ya, Bu Ani, Ustazah Ani dari Sumedang terkait dengan pertanyaannya. Dari Bu Ani Sumedang, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ke hartosnya. Mudah-mudahan terjawab. Ngajar nggak ngerti ke hartos, nah Saya ketawa ngerti lah. Ini pertanyaan selanjutnya, Ustaz ya. Dari Ibu atau Mbak ya, Isma Nurdiana. Nah, ini beliau ini punya masalah nih, Ustaz, butuh solusi. Apa Ustaz, pengelolaan lahan dengan muzora'ah kan tidak dibolehkan. Sekiranya kita punya lahan, sebaiknya diapakan, Ustaz? Nah, punya masalah beliau, Ustaz. Jadi saya ingat kembali ya, ketika membahas terkait dengan apa ya, kepemilikan ya, bisa ditanami apa aja. Saya punya lahan, nggak mungkin di apa istilahnya itu, misalnya tiap bulan, tiap rutin itu kemudian harus tanami. Tapi mujaroah nggak boleh. Ya gampang aja, dirubah aja, tidak ditanami padi, dirubah aja ditanami durian, tanami mangga, ya. Itu kan cukup 1 kali tanam, udah bisa 5-10 tahun itu tetap gitu kan. Itu akan menjadi tanah hidup gitu kan. Ya. Jadi dengan menanami ya pohon-pohon yang jangka panjang tadi gitu kan, itu sudah masuk dalam kategori ihya selamanya gitu kan. Karena yang disebut dengan mati itu tidak ada tanda-tanda apapun. Termasuk juga ya, kalau sekarang misalnya ditanami, sekarang itu kayu jati misalnya, itu juga masuk dalam kategori ihya. Kebun itu kan masuknya itu kan. Ditanami apa sih sekarang itu pohon istilahnya atau kayu yang cepat ya, jengjing kalau di Sunda atau apa ya di Albasyah ya kalau di Indonesia Albasyah itu juga masuk dalam kategori ihya, dihidupkan jadi kan. Jadi tidak selalu dihidupkan itu dengan tanaman-tanaman singkat ya kan, dengan tanaman-tanaman keras pun itu termasuk dalam kategori ihya. Berarti ya ada yang memelihara gitu kan. Kenapa? Karena ada tanaman yang jelas ditanam gitu kan. Jadi tidak tumbuh sendiri. Nanti harus dibedakan juga itu kan. Apakah tanaman itu tumbuh sendiri atau kemudian dipelihara, itu lain ya kan. Beda. Misalnya ada ternyata tanaman durian tapi ternyata kajajaden. Kajajaden itu jadi sendiri itu kan, tumbuh sendiri. Itu mungkin tidak masuk dalam kategori ini kalau tidak dirawat, tapi bisa aja setelah tumbuh ya dibawa oleh apa istilahnya itu kalong atau apa angin kemudian tumbuh, nah kemudian dirawat itu kan, nah itu juga masuk sudah kategori ihya gitu kan, sehingga tanaman itu diharapkan berbuah gitu kan. Nah itu kan kalau tanaman dari biji misalnya itu baru bisa berbuah itu kan bisa 8 tahun ya kan. Nah tapi harus ada tanda-tanda perawatan di situ, minimal ya sebulan sekali dikoret atau dibersihin lah rumputnya gitu kan. Tapi kalau tidak ada bekas tanah di tanaman apa tadi rambutan atau durian bisa aja itu masuk kategori tanah mati. Kenapa? Karena yang nanamnya bukan manusia, itu hanya dibawa oleh hewan lain atau terbawa oleh angin yang melemparkan biji-biji itu dari tempat yang lain. Itu mungkin ya Mbak Isma Nur itu kan. Jadi sederhana aja, Islam itu nggak rumit ya kan. Yang penting tanah itu ada bekas tanda-tanda bahwa itu kemudian memang dirawat ya kan. Tanami mangga, tanami durian itu cukup sebulan sekali juga. Kalau kita malas ya udah biarin aja tanam, biarin udah. Bulan sekali kita tengok gitu kan. Nah, itu sudah menunjukkan di situ ihya gitu. Itu ya barangkali. Ya, alhamdulillah ada solusi praktis yang dicontohkan oleh Ustaz Arif yang mungkin nanti kalau lahannya tidak begitu besar bisa langsung ditanam nih Bu, bibitnya ditanami sesuai dengan keperluan ya. Kalau tanahnya luas ya mungkin nanti ditanya yang lain kasus ya. Bapak Ibu sekalian jika masih ada pertanyaan masih bisa nih
Cuma Ustaz, sebelumnya saya ingin tanya nih Ustaz, mau konfirmasi terkait dengan hak atau kewajiban kharaj dan usyiyah, itu khusus tanah tersebut diperuntukkan pertanian, atau dia kalaupun nggak pertanian, kharajnya harus keluar atau tidak? Atau dia usulnya harus keluar atau tidak? Itu satu, Ustaz. Iya. Jadi beda dengan tanah usriyah ya. Kalau tanah usriyah itu dibayarkan kalau tanah itu ditanami, ya. Dan ditanami juga tanaman yang wajib dikeluarkan zakat. Kalau tanah usriyah ditanami misalnya kacang kedelai, itu tidak masuk dalam kategori yang wajib zakat. Maka tidak ada di situ usyurnya gitu kan. Nah, beda dengan tanah kharajiyah. Kharaj itu dipungut bukan atas hasil lahannya, ya. Kharaj itu dipungut atas rokobahnya itu kan, bukan dari manfaatnya. Maka dipakai apapun, ya kan, rokobah tanah tersebut itu akan dikenakan kharaj. Misalnya dibangun rumah itu dibayar kharajnya tiap tahun, gitu kan. Semacam pajak tanah lah gitu kan, kharaj itu gitu kan. Tapi bukan pajak, beda gitu kan. Jadi pungutan. Jadi tidak hanya hasil pertanian, ya kan. Ya, pokoknya pemanfaatan tanah itu gitu kan. Jadi di situ ada kharajnya. Nah, pertanyaannya kan lalu bagaimana menentukan kharajnya gitu kan? Ya biasanya yaitu taksiran. Makanya tadi ada istilah itu haris, nanti ada juru taksir itu kan. Kalau misalnya ditanami ini kira-kira hasilnya berapa. Nah, ketika kemudian itu tidak ditanami, ya dianalogikan aja kepada tanaman tanah yang ada di situ. Maksudnya apa? Nanti dikaitkan dengan level kesuburan tanah, karena salah satu faktor yang menentukan besar kecilnya kharaj itu adalah level kesuburan tanah, gitu kan? Ya, termasuk juga mungkin nanti letak tanah itu sendiri, gitu kan? Itu besar kecil kharaj yang itu merupakan wewenang khalifah untuk menentukan cara ijtihad, kan? Ijtihad khalifah itu. Jadi bukan hanya tanaman ya, tapi dipakai rumah, dipakai lahan parkir, apapun tanah kharajiyah wajib dibayarkan kharajnya. Itu ya barangkali. Halo, ngajar. Nah, ya. Pertanyaan ini, Pak. Ini pertanyaan dari saya. Kalau misalnya tadi tanah usriyah, itu kan boleh jadi kita contohkan Indonesia nih. Contoh Indonesia. Di Indonesia itu kan nggak semuanya Muslim. Berarti ada di sana orang-orang non Muslim. Nah, rokobahnya itu kan milik mereka. Atas, apakah kemudian kewajiban usyirah itu tetap keluar dari mereka, padahal mereka adalah orang kafir? Enggak. Makanya nanti ya memang ada istilah ya, ada perbedaan pendapat, ya kan. Ada yang menyatakan bahwa karena didasarkan pada hadis ya, pada hadis bahwa tanah itu tidak boleh kosong dari pungutan, ya kan. Maka kalau tanah usriyah dimiliki oleh orang kafir itu harus dibayarkan kharajnya. Ya. Begitu juga dari ini juga ada hadis tidak boleh double. Ada pendapat tidak boleh double. Artinya kalau tanah kharajiyah maka tidak harus mengeluarkan usyur kalau dimiliki oleh Muslim misalnya. Tidak wajib lagi membayar kharaj. Kenapa? Karena kalau Muslim itu sudah dipungut usriyah. Sehingga ada yang berpendapat kalau tanah kharajiyah dimiliki oleh Muslim tidak wajib dikeluarkan kharajnya. Nah, tapi kalau menurut Syekh Taqiyuddin yang diambil pendapat oleh beliau, ya itu yang saya pegang gitu kan, karena memang ilatnya beda gitu kan. Jadi ilat atau penentuan hukum itu adalah tanah kharajiyah itu kan tidak melihat siapa yang memiliki. Kharaj itu adalah pungutan atas tanah, bukan pungutan atas orang gitu kan. Maka dimiliki oleh Muslim ataupun bukan, ya tetap itu harus dikeluarkan. Ya, itu ilatnya. Begitu juga usriyah, usur itu adalah ya zakat. Zakat itu ada ketentuannya, ya ketentuan terkait dengan
tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya, ketentuan terkait dengan nisab, ketentuan terkait dengan besarnya yang harus dikeluarkan dari zakat itu, gitu kan. Nah, karena manat hukum yang berbeda atau ilat yang berbeda, ya maka ketika tanah kharajiyah dimiliki oleh muslim, ya itu dua hal yang berbeda objek pungutannya. Maka menurut Syekh Taqiyuddin itu dua-duanya itu harus dibayar oleh muslim. Ya, kenapa? Karena tadi tanah kharajiyah itu adalah pungutan dari tanahnya, ya. Sementara tanah usriyah pungutan dari hasil tanah. Itu pun kalau tanamannya tanaman yang wajib dikeluarkan zakat. Nah, maka tanah kharajiyah kalau itu dimiliki muslim, pungutannya double, kharaj dan usyur. Nah, kebalikannya berarti kalau tanah usriyah itu dimiliki oleh non-muslim, nggak ada objek manat hukum untuk mengambilnya, gitu kan. Karena pertama non-muslim tidak wajib zakat, gitu kan. Karena non-muslim tidak wajib zakat, maka tidak ada di situ kemudian objek zakat, gitu kan. Maka tanah usriyah yang dimiliki oleh non-muslim itu bebas pungutan, gitu kan. Itulah saya kira salah satu keadilan Islam yang saya kira ya Allah yang menentukan, gitu kan. Kalau saya yang saya pegang itu ya pendapat Syekh Taqiyuddin dalam kitab ini, ya kalau tanah usriyah dimiliki oleh non muslim, karena non muslim tidak wajib zakat, berarti tidak ada pungutan zakat. Kenapa? Karena usriyah itu bukan pajak atas lahan, kalau pajak nanti analoginya keliru, bukan pungutan atas lahan, tapi pungutan atas hasil tanaman. Nah, karena itu tanah usriyah kalau tidak ditanami pertanian, ya misalnya dipakai rumah, itu nggak ada yang harus dibayar, gitu kan. Jangankan orang non muslim, itu kan, dimiliki oleh muslim pun kalau itu dijadikan rumah, itu nggak ada kewajiban untuk pungutan atas tanah itu. Kenapa? Karena tidak menghasilkan. Objek pungutannya tanah usriyah itu adalah hasil yang masuk dalam kategori zakat. Jangankan tidak dipunguti, tidak dijadikan lahan pertanian kan, dijadikan lahan pertanian aja kalau ditanami jagung, ditanami kedelai, tidak ada kewajiban usur. Nah, begitu Kang Azhar. Alhamdulillah. Nah, jadi clear deh Ustaz. Berarti orang kafir yang hidup di Indonesia, mereka tidak perlu mengeluarkan usur meskipun tanah mereka untuk pertanian, Ustaz ya. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan terakhir ini Ustaz. Kita bacakan aja Ustaz ya. Siap. Bu Nur Hayati. Ya, dari Bu Nur Hayati. Assalamualaikum Ustaz. Berkenaan pemindahan IKN yang membutuhkan pembebasan lahan yang luas, termasuk tanah adat, hutan, dan milik individu. Bagaimana pengaturannya dalam syariat Islam? Ya, tapi saya harus jawab dulu asumsinya ya. Karena asumsinya itu pindah ibu kota negaranya sah dan legal menurut hukum syara, gitu kan. Kalau ini kan tidak sah atau tidak legal menurut hukum syara, gitu kan. Jadi makanya jangan dianalogikan ke IKN sekarang. Nanti kalau dijawab oleh saya IKN sekarang, nanti ya berarti Bapak atau Ustaz setuju ya dengan pindah ibu kota negara. Nah, jangan dianalogikan di sana, gitu kan. Ini masih seandainya, karena kan pindah ibu kota negara itu bukan hal yang haram dalam Islam, gitu kan. Karena ibu kota khilafah itu ya pindah-pindah, gitu kan. Nah, baru saya jawab, gitu kan. Jadi ini bukan dalam kerangka menjawab apa yang terjadi hari ini ya. Jadi menjawab kalau seandainya nanti ibu kota negara khilafah pindah, atau misalnya dalam kondisi normal, gitu kan, akan negara walaupun masih negara sekuler, gitu kan, itu pindah ibu kota negara dan tidak memudaratkan rakyat. Nah, bagaimana kemudian pengaturan terkait dengan pembebasan lahan? Nah, dalam Islam kita lihat kepemilikan tanah itu dilindungi, kepemilikan apapun itu kan. Maka nanti harus dilihat, ya kan, apakah tanah itu masuk milik individu atau milik umum atau milik negara. Ya. Kalau tanah itu milik umum, jelas itu bisa berarti masuk dalam kategori hima.
artinya digunakan untuk kepentingan tertentu. Berarti diperbolehkan dengan tentu memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Aspek juga tadi ya, madorot dan maslahatnya kalau kemudian disuruh dibangun gitu kan. Itu kalau milik umum. Kalau milik negara apalagi gitu kan. Itu juga kemudian diperbolehkan. Nah, paling yang bermasalah itu adalah kalau itu adalah milik individu. Maka kalau tanah itu milik individu berarti harus dibeli kan dari individu itu gitu kan. Nah, tergantung individunya apakah dia mau menjual atau tidak gitu kan. Nah, kalau dia tidak mau menjual itu tidak boleh dipaksa. Kita ingat mungkin ya kasus yang terjadi bandingnya orang Yahudi terhadap tanah yang diserobot atau yang digunakan paksa oleh Amr bin As, gubernur Mesir itu kan. Ketika itu Amr bin As melihat ya di istana dia yang megah gitu kan, di kantor gubernuran yang luar biasa, di depannya itu ada gubuk reot milik Yahudi, itu kan nggak indah gitu kan. Akhirnya dia buat manipulasi proyek ya, kalau bahasa sekarang mungkin pelebaran jalan gitu kan, proyek fasilitas umum, tapi itu milik individu. Yahudi nggak mau gitu kan, ditawar dengan ganti untung, bukan ganti rugi lah, ini ganti untung berlipat-lipat, tapi tetap ditolak oleh Yahudi. Nah, disinilah kekuasaan berjalan, ya, artinya dipaksa kan Yahudi tersebut untuk menjual, dan walaupun tidak mau tetap dipaksa. Nah, Amr bin As dengan dalih kepentingan umum. Nah, Yahudi itu kemudian protes. Wah, dia kan gubernur, ada atasannya gitu kan. Ya. Maka ketika dia berpikir ada atasannya, nah, dia ngadu ke atasannya siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Dia datang ke pusat kota, yaitu di Madinah pada saat itu, gitu kan. Kemudian menyampaikan maksudnya, ya. Umar bin Khattab, ya. Kemudian setelah mendengarkan, dia kemudian memberikan jawaban. Nih, gitu kan. Ya. Bawa tulang ini, ya, tolong ambilkan tulang. Bingung kan awalnya Yahudi, ini yang filosofi tulang yang digores gitu kan, yang membuat kemudian Amr bin As bergetar. Akhirnya tanah itu kemudian diberikan lagi, dibangun lagi gubuk Yahudi, tidak jadi kemudian dilakukan proyek untuk dalam tanda kutip kebutuhan yang dianggap kebutuhan publik. Nah kan bikin bingung orang Yahudi itu. Dari situlah kemudian tahu filosofinya setelah dijelaskan, ya kan. Tulang ini, kata Amr bin As, itu adalah peringatan keras dari Umar bin Khattab agar saya berlaku adil, ya kan. Kalau saya kemudian tidak berlaku adil, maka pedang ini yang akan meluruskan. Nah, berarti itu ancaman dari Umar bin Khattab. Baru ngerti si Yahudi itu. Oh, akhirnya apa? Nah, ini luar biasa ya, dengan keadilan Islam ini akhirnya, karena si Yahudi juga melihat memang ini ada, walaupun tadi awalnya dipaksakan kepentingan umum gitu kan, tapi dia juga melihat mungkin juga ini memang benar juga, itu ada kepentingan umumnya, akhirnya nggak dijual, diserahkan. Gitu. Yang tadinya mau ganti untung gitu kan, juga nggak, akhirnya ikhlaskan, diberikan. Dengan apa? Dengan keadilan. Nah, hikmahnya apa? Bukan hikmah maksudnya, kandungan hukumnya apa? Milik individu itu dalam Islam dilindungi. Karena itu ketika nanti negara akan membuka untuk IKN, kalau misalnya ada tanah milik individu yang tidak diserahkan, tidak dijual, negara nggak boleh memaksa. Jadi kecuali ya dibeli tadi gitu kan. Dan saya kira dengan keimanan, dengan kesadaran, saya kira ya nggak akan lah. Kalau melihat proyek negara, mungkin muslim itu nggak akan menahan gitu kan. Kalau sekarang kan karena melihat ketidakadilan, kadang-kadang ada, karena bukan kepentingan negara, kepentingan kapitalis. Misalnya nih kalau ada orang Bandung itu kan, di daerah Gatot Subroto itu ada mall besar itu kan, memang itu dilindungi ya. Ada satu kecil itu kan, rumah kecil yang ternyata pasti milik orang kuat itu kan, yang itu kemudian akhirnya tidak terkena proyek pembangunan mall itu gitu kan. Nah, itu juga menunjukkan mungkin kalau itu karena ini ya, karena melihat ini mah kan proyek pribadi ya, bukan proyek negara.
Tapi saya kira kalau dalam Islam mungkin itu yang tidak mau kemudian memberikan lahannya, ya kan, asal diganti dengan yang wajar kalau itu untuk kepentingan umum. Ya. Tapi tadi konsepnya kalau individu tersebut tidak mau, negara tidak boleh memaksa, ya, untuk menyerobot kepemilikan individu. Itu ya barangkali ya, Teh Nur Hayati atau Ustadz Nur Hayati, Ustadzah Nur Hayati. Ya. Baik Kang Ajar, itu barangkali Ya, yang sudah nggak ada lagi pertanyaan nih, Ustaz. Alhamdulillah semua sudah terjawab. Ya, Bapak Ibu, kami kira pertanyaan ini pertanyaan sudah terjawab oleh kita Ustaz Arif Nasim. Ya, jazakallah ya sama-sama wa iyyakum. Ya, semua sudah terjawab. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah sekalian yang telah berpartisipasi dari 1,5 jam yang lewat ya, dari 1,5 jam kurang lebih sudah bergabung dalam kajian ini, juga semua pertanyaan. Terima kasih yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan dijawab oleh guru kita. Untuk malam ini kita padatkan dulu. Ada yang mau disampaikan lagi Ustaz atau langsung kita tutup? Tutup aja ya. Ucapan terima kasih aja lah kepada ibu-ibu ustazah yang tadi banyak bertanya, ya. Jadi membuat suasana itu hidup. Ya. Terima kasih. Dan sama juga pada yang lain yang hadir juga ya pada kesempatan malam ini. Ya mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan malam ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ditutup Bang. Terima kasih. Jazakallah khairan, jazakumullah khairan katsir kepada Bapak Ibu, wabil khusus guru kita Ustaz Arif Nasim. Ya, kami doakan kepada Bapak Ibu, khusus juga guru kita dalam tetap diberikan kesehatan, kelapangan, dan selalu dimudahkan urusannya. Mudah-mudahan insya Allah di waktu yang akan datang kita akan ketemu lagi di waktu yang sama dan mungkin di waktu yang berbeda. Ya, Bapak Ibu, semoga kita bisa bergabung kembali ya. Kita tutup dengan kajian ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa